bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset, kalau oknum hakim mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong. Gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya. Gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana Antabaranta nih. Gue nih komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah. Atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Nah, gue tangkap si A nih. Gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Gue tangkap nih. Si A yang nyolong koruptor nih. Gue panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong. Betul gak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya. Lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang, atau panggil laki lu datang, anak lu datang, mantu lu datang sini. Mau gue sita semua? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah, setengah harga. Daripada lu gak dapat? Yang udah keluar ke koran, mobil-mobil lu semua, gak bisa lagi nih. Tapi kan banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih, belum ada sertifikat. Atau udah ada sertifikat nih. Terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gue sita. Yang ini, harta lu yang mana belum ketahuan, lu jual tuh. Apartemen lu, rumah lu, berapa ada emas lu semua. Gue udah rampas nih. Ada pada ngitung gak? Ada pada terbuka gak? Harta yang dirampas, dipakai kemana semua. Emas segala macam. Itu gue bisa nekan itu orang. Lu jual sama teman gue itu ya. Udah ada tukang ngumpul tuh. Ada 20 juta, bisa jualnya 5 juta nih. Ayo gue sita. Lu daripada gak dapat duit, itu bisa terjadi. Nah, lalu apa solusinya? Kita ini Pak SBY udah tanda tangan ratifikasi di konvensi PBB melawan korupsi. Di situ dijadikan undang-undang hasil ratifikasi konvensi PBB tadi. Kalau salah itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Kalau salah. Di situ ada prinsip illicit enlistment. Jadi ada penambahan kekayaan yang ilegal. Itu bisa disita untuk negara. Dan kenapa undang-undang itu belum bisa berfungsi? Karena di dalam pasal terakhir harus pelaksanaannya melalui PP, peraturan pemerintah. Kenapa PP itu butuh? Minimal ada satu list. Kalau kamu punya harta sekian, pajak yang lu bayar mesti sekian dong. Ya kan? Uang kamu sekian. Makanya di situ kita kasih tax amnesty. Dulu aku berpikir pemerintah kasih tax amnesty mau melaksanakan ini gitu loh. Pemutihan lah, yang udah kaya-kaya sudah lah, nggak apa-apa lah. Lu mantan koruptor nggak apa-apa. Lu juga belum tentu masuk surga juga kok. Lu juga belum tentu lebih bahagia juga kok hidupnya kok. Yang penting rakyat jangan lu bawa ikut susah. Lu belum tentu bahagia, lu belum tentu masuk surga, rakyat lu paksa masuk neraka, kira-kira gitu loh. Lu bikin susah, nggak fair. Lebih baik udah kita mesti belajar ikhlas. Lu makan tuh duit semua. Tapi tolong jangan bikin susah kita lagi nih. Nah itu nggak pernah keluar PP-nya. Padahal PP itu kalau keluar nggak usah undang-undang perampasan aset kok. Kalau menurut gua ya. Nggak dibuktiin aja. Kan itu buktiin. Atau kedua, kalau ngomong lagi perampasan aset undang-undang, selalu tuduh ya PDIP nggak mau nih ketua nih. Mayoritas pegang di Senayan siapa sekarang? Partai pemerintah tuh. Undang-undang dibikin presiden dan dewan. Kok nggak ada suara lagi? Kalau mau bikin gitu ya. Nah itu kalau ada undang-undang itu pun, kalau nggak mau perbaikin gaji, nggak mau pembuktian terbalik segala macam, hakim, oknum hakim bisa meres orang gila-gilaan ini. Apa ada hukuman mati? Lebih celaka lagi. Lu daripada mati, mendingan semua harta lu kasih dong. Nah, terbukti oknum hakim terima duit. Yang pengen jaksel. Sampai ada 1 triliun lebih. Panitera bisa kaya gitu. Dia dalam testimoni bilang apa? Gue juga bingung, orang percaya sama gue kan kasih duit itu banyak. Karena orang cenderung pengen bebas kan. Apalagi kalau hukuman mati, lebih cepat lakuin apapun. Jadi bukan itu solusinya. Sekarang gitu deh, kalau mau niat baik, kalau menurut saya, boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga, kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih?
Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang. Nggak ada honor. Kerja ya kerja. Yang ada bonus per kinerja. Ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh Pak, baru kurasa tuh. Gue jadi gubernur jadi miskin. Tahu kenapa? Jadi dulu dia kebak daerah kasih tahu nih. Kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina, ketua, ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datang terima duit, honor Pak, honor Pak, honor Pak. Di bawahnya brand tuh sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah nggak rakyat tahu soal itu? Nggak tahu. Dia bilang gaji kecil nggak boleh naik demi rakyat, nanti naik gimana, semua ribut. Saya nggak butuh itu, saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Gue juga nggak terima. Anda dapat kinerja, aku nggak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga nggak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu lagi betul nggak? Gue ada bonus 10 kali gaji kalau berhasil mengut PBB. 90% dari Menteri Keuangan nih. Sama gue punya 10 kali gaji bonus kalau gue dapat dari PB1. Yang restoran makan, hotel itu loh. Berarti gue dapat 20 kali gaji dong. Nah, itu yang lumayan tuh. Gaji gue 7 juta lebih nih. 20 kali 150 juta. Karena makan semua ditanggung. Jadi gue 1 tahun punya 1,8 miliar dong. Anak gue sekolah agak mahal. 800 juta lah. Gue masih bisa deposito 1 miliar setahun. Terus kata om gue, gila lu jadi gubernur deposito 1 miliar lu udah bangga lu. Orang nyolong 1 T lu. Gue bilang, ya bukan bangga. Itulah sombongnya gue bilang. Gue dapat uang yang resmi, ini sombong gue. Lalu apa terjadi itu gak? Undang-undang berubah. PBB langsung disuruh pungut oleh daerah. Ya dong. Karena dipungut oleh gua, PBI 1 juga dipungut dari gua. Ada peraturan Mendagri mengatakan maksimal bonus hanya 10 kali gaji. Gua hilang 10 kali gaji. Iya. Begitu gua mau kok nggak bisa deposito lagi? Kok tinggal 700-800 juta setahun sisanya? Kan Bapak udah berkurang penghasilannya. Jadi begitu ada yang mau mecat gua jadi gubernur, kan dia bilang kan mau pecat gua jadi gubernur gitu kan. Ya gue bilang kalau bang lu bisa pecat gue ya gue terima kasih lah, gue keluar lah. Gue kerjanya gajinya gak cukup kok sebetulnya, pas-pasan dia gak nyolong. Lu mau mecat gue ya gue terima kasih. Baik waktu gue kalah liat muka gue sedih gak? Biasa aja kan. Gue happy aja. Cuma memang nolong orang lebih banyak jadi pejabat. Waktu gue di Pertamina gue ngomong kok. Suruh gue Pertamina tadi suruh gaji dirut kan. Oke, bonusnya berapa? Kalau gue bisa kasih untung 5 miliar dolar, boleh nggak 50 miliar? Oh, ada aturannya. Oke, gue mau. Profesional dong. Mainin demo. Jangan jadi dirut dulu ya. Demo nih, jadi komut. Lama-lama udah 3 tahun gue mulai sadar nih. Nggak serius gue jadi dirut. Ya udah gue pura-pura ngomong gue nggak mau jadi dirut deh. Padahal gue pengen jadi dirut. Gajinya 45% jadi 100% kok. Terus gue bisa selesaiin banyak hal yang nggak mau ngasih gue. Ya gue mesti tahu diri. Gue bilang gue mau jadi dirut dah. Kayak gitu aja. Jadi nggak ada niat. Nggak ada niat untuk perbaiki menurut gue gitu. Saya pengen tanya yang tadi yang mengenai RUU perampasan aset agak sedikit clawback. Soalnya itu menarik banget. Kan ngerti, bisa aja dijadikan loophole. Bukan di Indonesia ini ya, di negara lain gitu ya. Untuk jadinya memeras salah satu orang gitu kan. Nah tapi kan mungkin ya rakyat-rakyat soalnya kan kalau misalnya saya bikin video sering banget nih komentar-komentar. Justru itu. Nah. Justru maksud saya mungkin termasuk lu juga kena nih. Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara 2 itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu, lu niat nggak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja. Tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ mengandung inti dari perampasan aset. Ada illicit enlistment. Sebenarnya bisa langsung gitu. Iya dong. Kalau seandainya nggak ada ratifikasi konvensi PBB saja, kalau gue presiden nih, gue lakuin apa enggak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya nggak sama gue?
Bikin transparan. Kau tunjukin itu dulu. Terus menteri gua nggak sampai 30, 20 cukup. Kepala daerah semua, gua kasih lu hak upah pungut lu boleh ambil sesuai penghasilan. Dirjen, sekjen, irjen lu boleh gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gua berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, nggak ada yang makabut. Lu periksa aja sekarang belanja pemerintah sama belanja swasta. Sama nggak? Gak tau Pak, mungkin sama Pak. Lu main pintar lo. Ini podcast lo tuan rumah kan. Jika ada protes apa-apa, ada yang keberatan pernyataan kami, yang bertanggung jawab namanya Leon. Saya hanya tamu saja. Ya, tapi menurut Pak Ahok ya, apakah ada ruangan untuk orang yang memiliki idealisme yang tinggi, yang maunya bersih, yang maunya majuin negara, ada ruangan nggak sih buat orang seperti itu? Atau orang seperti itu bakal dimusuhin rame-rame dan dia akhirnya ya hilang juga gitu? Ruang tetap ada. Sama kayak bisnis kan. Lu sesusah apapun untuk penetrasi pasar, tetap ada pasar ceruk kita masukkan. Niche market kan. Sama. Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur nggak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua? Nggak ada nurani. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana nggak jujur kok. Tapi kan nggak bisa kesempatan milik lu. Kalah. Tapi kan dia tetap milik lu dalam hati dia. Tinggal tunggu waktu nih. Yang penting lu tetap sehat. Yang penting lu tidak menyerupai mereka. Yang paling sering terjadi di kita, kalau kita masuk ke politik dengan idealisme, kita mulai melihat, wah ini rakyat kok nggak dikasih duit ini, nggak menang nih gua nih. Semua pada nyolong duit nih. 5 tahun lagi kalau pada nyolong duit, gua nggak ada duit, mana bisa bersaing. Gua juga mesti nyolong. Hilang deh. Berarti nggak ada lagi orang yang diandalkan rakyat. Jadi coba kalau nggak nyolong, nggak kepilih. Kan kita percaya amanah. Tuhan yang kasih kekuasaan. Sejarah ini punya Tuhan. Kenapa lu takut? Kita lebih takut ada orang tidak berpegang pada prinsip. Berpolitik itu pakai prinsip. Lu jangan menyerupai mereka dong. Lu bertahan dong. Lu nggak jadi apa-apa. Yang penting lu masih hidup kan. Minimal ide lu disampaikan. Bisa bangkit kok orang-orang untuk fight gitu loh. Minimal bukan ada orang. Ada standar yang dituntut oleh rakyat. Pasti rakyat akan menuntut standar. Terus kan bayar minimum. Soalnya nggak mungkin lah ada pejabat mau kerja buat kita segala macam. Makanya saya bikin standar itu di Jakarta. Standar membuka semua anggaran. Standar orang gampang ditemuin. Sehingga orang satu hari begitu nggak dapatkan itu, dia mulai tahu nih. Kalau dulu kan nggak, ya memang begitulah nasib kita sama pejabat ya begitu. Tapi begitu kamu bikin satu standar, itu kan membuat orang meminta standar ini. Kalau waktu kita reformasi kemarin, kan kita belum punya standar. 35 tahun dikuasain, gak ngerti standar. Semua ada gilirannya kan. Yang paling kita khawatir itu orang merasa gak ada harapan, gak ada guna jadi orang baik di Republik ini. Gak ada guna. Kalau semua berpikir seperti itu, ya gak ada masa depan bangsa ini. Itu pikiran saya seperti itu.